Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bernama Evi Noviana ini berhasil ditangkap juga tetap berakrobat dengan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syifa dengan NIM 2103782, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dewi Riani Nur Azizah dengan NIM 2103555, Program Studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Vina Luciana Setiawati dengan NIM 2108444, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat, Universitas Pendidikan Indonesia, tahun 2021. Kami di sini akan memaparkan permasalahan terkait topik hukum. Fokus pada permasalahan yang masih sering terjadi di Indonesia, yaitu korupsi. Apa sih sebenarnya korupsi itu? Pasti kalian sering sekali mendengar kata ini kan? Nah, untuk dapat lebih memahaminya, di sini kami akan memaparkan gambaran terkait contoh kasus korupsi, permasalahan kasus korupsi di Indonesia, dan cara menanganinya. Di Indonesia, kasus korupsi ini sangat sulit diberantas karena jika dilihat dari sisi historisnya, para penjajah dan para pendahulu telah menampilkan dan mengajarkan kita perilaku koruptif secara tidak langsung. Di Indonesia sendiri, penegakan hukum sangat lambat dan sangat jauh dari yang diharapkan. Permasalahannya seperti birokrasi yang panjang, serta berbelit-belit menciptakan situasi yang tidak kondusif. Nah, secara kronologis, penyebab lambannya program penegakan hukum, khususnya pada konteks pemberantasan kasus korupsi ini, terletak pada hampir semua jajaran institusi penegak hukum. Faktor penyebab korupsi dari segi institusi pemberantasan yang berkaitan, yaitu lambannya hukum. Dapat dilihat dalam kasus, banyak koruptor yang telah divonis bersalah oleh pengadilan, tetapi mereka tidak mendekam di penjara akibat gagalnya jaksa melakukan eksekusi putusan pengadilan. Padahal eksekusi putusan pengadilan adalah bagian tak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum dan pelaksanaannya bersifat wajib. Dan hukum yang dirasa lemah menciptakan pemikiran bagi para oknum untuk melakukan korupsi karena tidak ada efek jera ataupun takut akan hukum. Selain itu, dapat dilihat pula dari faktor individu yang berkorupsi memiliki ambisi yang negatif dalam diri atau bersifat internal. Yang pertama, bersifat tamak atau rakus. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Dan yang ketiga, memiliki moral yang kurang kuat atau lemah. Lalu terdapat pula faktor eksternal atau dorongan pemicu bertindak korupsi. Yang pertama, faktor politik. Dapat dilihat ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Yang kedua, faktor hukum yang lemah. Dan yang ketiga, faktor ekonomi. Dapat dilihat ketika tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang akan dengan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhan. Cara menangani kasus korupsi di Indonesia dengan melakukan strategi pemberantasan korupsi. Pertama, strategi represif. Melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. 2. Memperbaiki sistem. Sistem di Indonesia yang justru membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi, misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit, sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Yang ketiga, edukasi dan kampanye. Kesamaan pemahaman mengenai tindak pidana korupsi itu sendiri. Dengan adanya persepsi yang sama, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara tepat dan terarah. Strategi dalam upaya mencegah korupsi dengan penguatan kelembagaan internal birokrasi. Penguatan kelembagaan internal birokrasi lebih menitikberatkan pada adanya penguatan kapasitas kelembagaan birokrasi melalui merumuskan dan menegakkan aturan-aturan yang ketat dan pelaksanaannya dikontrol oleh atasan secara ketat. Dan tenaga pelayanan birokrasi harus ditopang oleh orang-orang yang memiliki kompetensi memadai.
penguatan lembaga yang bertugas dalam pemberantasan korupsi supaya proses pemberantasan berjalan dengan efektif dan efisien.